bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas masalah struktur sosial, diferensiasi, dan stratifikasi sosial. Yuk, semangat belajar! Pokok bahasan ini termasuk dalam KD 3.3, perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan akan kalian peroleh adalah memahami konsep perbedaan dan kesetaraan sosial, memahami konsep harmoni sosial, dan mampu mengidentifikasi perbedaan dan keberagaman sosial yang ada di masyarakat. Anak-anak, pernahkah kalian menemukan perbedaan dalam kehidupan sehari-hari? Perbedaan yang kalian temui tentu bentuknya beragam ya. Nah, hal tersebut merupakan hal yang wajar loh. Perbedaan tadi lahir dari struktur sosial atau pola-pola yang mengatur kehidupan sehari-hari di masyarakat. Tahukah kamu, dalam struktur sosial terdapat dua konsep penting yang membedakan masyarakat berdasarkan hak dan kewajibannya. Dua konsep tersebut adalah status dan peran. Struktur sosial mengandung dimensi perbedaan sosial, baik yang bersifat vertikal berupa stratifikasi sosial maupun yang bersifat horizontal yaitu diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah pembedaan masyarakat secara horizontal, sehingga tidak ada kelas sosial yang timbul akibat diferensiasi sosial. Dalam diferensiasi sosial, masyarakat dikategorikan berdasarkan perbedaan-perbedaan yang setara, seperti perbedaan berdasarkan ras, perbedaan berdasarkan suku bangsa, perbedaan berdasarkan klan, perbedaan berdasarkan agama, perbedaan berdasarkan gender atau jenis kelamin, dan perbedaan profesi. Stratifikasi sosial merupakan sistem pembedaan status anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan secara hierarkis. Perwujudan lapisan sosial dalam masyarakat dikenal dengan istilah kelas sosial. Kelas sosial terdiri atas kelas sosial tinggi atau upper class, kelas sosial menengah atau middle class, dan kelas sosial rendah atau lower class. Stratifikasi sosial didasarkan oleh sesuatu yang dianggap bernilai atau berharga pada masyarakat, seperti keturunan, pendidikan, kekayaan, dan kekuasaan. Dalam kehidupan sosial Hindu-Bali, masyarakat dibedakan berdasarkan kastanya, yaitu kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Keturunan Brahmana lah yang berada pada lapisan tertinggi dan dihormati. Dalam sistem kenegaraan presidensial, secara eksekutif, presiden adalah orang nomor satu yang berkuasa pada suatu negara. Kekuasaan berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menentukan kehendaknya kepada orang lain. Kekuasaan didukung oleh unsur lain seperti kedudukan atau posisi dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan, orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan lebih mendapatkan penghargaan yang lebih besar. Kita juga mengenal klasifikasi yang mencerminkan stratifikasi atau pangkat dalam suatu lembaga, seperti yang ada dalam institusi militer. Prajurit terklasifikasi ke dalam beberapa strata sosial, yaitu perwira, bintara, dan tamtama. Jadi, stratifikasi sosial memiliki fungsi sebagai alat bagi masyarakat untuk mendorong individu agar menjalankan tugas dan peran sosialnya dengan baik dengan cara mendistribusikan privilege dan prestise seperti tingkat penghasilan, kekayaan, maupun wewenang. Stratifikasi sosial akan menyusun, membagi, mengatur, dan mengawasi individu dalam strata yang ada. Setiap individu diberikan kesempatan mengisi strata dan peran sosial tertentu
kemudian menjalankannya sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, sehingga tercipta kehidupan sosial yang baik. Konsekuensi stratifikasi sosial pastinya akan menyebabkan sebuah penghargaan yang diberikan masyarakat terhadap masing-masing individu akan berbeda-beda. Menarik sekali ya anak-anak, meskipun ada perbedaan di masyarakat, kita tetap harus saling menghargai satu sama lain ya. Tumbuhkan rasa toleransi dan selalu jaga kesatuan dan kesatuan. Demikian tadi penjelasan tentang struktur sosial, diferensiasi, dan stratifikasi sosial. Semoga mudah dimengerti ya. Salam sehat selalu, sampai jumpa.